Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali lagi pada mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 12. Kita masih membahas tentang organisasi militer regional dan juga global. Nah, untuk khusus organisasi militernya ini video pembelajaran terakhir. Nah, masih ingat video pembelajaran sebelumnya ataupun di pekan sebelumnya itu kita sudah ada membahas 4 organisasi, baik itu dia regional ataupun global, khususnya di bidang militer. Nah, yang pertama kita sudah bahas NATO, kemudian kita sudah bahas SEATO, kita juga sudah bahas Pakta Warsawa, dan yang keempat itu kita sudah bahas CENTO. Nah, kemudian ada dua lagi organisasi militer yang baik itu dianya global ataupun regional. Nah, yang kelima nanti kita akan membahas tentang ANZUS, lalu kita akan membahas tentang SAARC ya, atau SARC. Nah, oke, langsung saja nih kita akan bahas yang kelima, yaitu ANZUS. Kira-kira ANZUS ini apa sih gitu ya kan? Nah, jadi penyebaran paham komunis di berbagai belahan dunia itu mendapat pertentangan dari berbagai negara. Nah, jadi pada masa itu dapat dikatakan bahwasanya paham komunis ini mulai disebarluaskan di seluruh belahan dunia gitu. Nah, sehingga ini mendapatkan pertentangan dari negara-negara yang memang notabene adalah non komunis atau memang ya contohnya salah satunya Indonesia gitu yang sangat menentang komunis. Nah, kemudian salah satunya dengan dibentuklah sebuah organisasi untuk menentang paham komunis tadi, dibentuklah sebuah organisasi yang dinamakan dengan ANZUS. Nah, ANZUS ini adalah singkatan dari Australia New Zealand United States Security Treaty. Nah, ini ANZUS ini didirikan pada 1 September 1951 di San Francisco di Amerika Serikat. Nah, lalu apa itu ANZUS dan apa saja yang menjadi fungsi ataupun nanti tujuan daripada organisasi ini? Nah, kita akan bahas di video pembelajaran kali ini. Nah, lambang ANZUS juga sudah ada ya di bawah nih, lambang ANZUS. Oke. Nah, ANZUS merupakan organisasi persekutuan antara 3 negara. Ingat, ada 3 negara sesuai dengan namanya tadi. Ada Australia, kemudian Selandia Baru, dan juga Amerika Serikat. Makanya dia didirikan di Amerika Serikat. Nah, ANZUS ini didirikan guna menghambat persebaran komunis. Tadi kita sudah bahas ya kan, persebaran komunis di kawasan Australia dan juga Oseania dengan mengembangkan yang namanya Forward Defense Strategy. Nah, jadi kita lanjut dulu ya. Nah, organisasi pertahanan internasional ini dibuat pada saat masa Perang Dingin. Jadi pada saat masa Perang Dingin itu kan sesudah Perang Dunia Kedua, ya kan? Jadi setelah selesai Perang Dunia Kedua, paham komunis mulai disebarkan oleh negara-negara yang memang mengikuti ataupun pencetus daripada paham komunis tersebut. Nah, maka didirikanlah organisasi ini, ya kan? Nah, lalu saat dimana kekuatan komunis Cina meningkat dan menimbulkan ketidakstabilan di mana-mana. Saat itu ANZUS beroperasi dengan tujuan untuk menjaga relevansi lingkungan yang terhindar dari ancaman para teroris. Awal mula dari berdirinya organisasi ini selain karena tadi ancaman komunis, juga karena hilangnya kepercayaan Australia terhadap Inggris yang bisa menjaga keamanan dan pertahanan negaranya. Jadi ada hubungan nih, ternyata ada hubungan antara Australia dengan Inggris. Nah, jadi pada awalnya Australia menjadikan Inggris sebagai kiblat dalam menjaga keamanan dan pertahanan negaranya. Ingat ya, kiblat. Nah, bahkan Australia menyerahkan dengan penuh keamanan dan pertahanan negaranya kepada Inggris yang dinilai merupakan negara kuat pada masa sebelum Perang Dunia terjadi. Inggris menjadi salah satu negara terkuat ya kan, negara kuat pada masa sebelum terjadinya Perang Dunia. Tapi setelah Perang Dunia terjadi ternyata
Inggris ini melemah dianya. Nah, jadi kemudian sebagai gantinya Australia bersedia menjadi negara anak dari Inggris dan membantu negara tersebut. Karena Australia tadi sudah menjadikan bahwa Inggris sebagai kiblatnya, baik itu untuk masalah pertahanan dan juga keamanan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, kemudian terjadi Perang Dunia 1 dan 2, maka mulai melemah nih Inggris. Jadi Australia mulai bisa dikatakan kecewa atas respon daripada Inggris tersebut. Nah, di sini dikatakan namun kesetiaan Australia kepada Inggris diuji dengan adanya Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua tadi di mana Inggris tidak lagi bisa melindungi Australia dengan adanya serangan Jepang terhadap beberapa wilayah Australia. Jadi setelah ataupun pada masa Perang Dunia Kedua tersebut, Australia diserang oleh Jepang, pemerintah Jepang di beberapa wilayah di Australia. Nah, ternyata setelah Australia mendapatkan penyerangan ini, Inggris yang dijadikan kiblatnya tadi yang memang membantu dalam bidang pertahanan dan keamanan tidak bisa membantu Australia pada masa itu, khususnya pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, itulah makanya Australia menjadi salah satu negara pelopor dalam berdirinya ANZUS ini. Nah, tujuan ANZUS yang pertama yaitu untuk saling membantu dalam mencegah para agresor atau penyerang yang dapat muncul di kawasan Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu menyusun koordinasi pertahanan bersama di wilayah Pasifik. Biasanya terbentuknya satu organisasi ataupun suatu perkumpulan itu memang untuk mencapai tujuan yang sama gitu ya kan, untuk mencapai satu tujuan. Nah, karena pada masa itu memang Australia membutuhkan sekali negara-negara yang dapat membantunya dalam mempertahankan keamanan dan juga untuk melindungi negaranya dari serangan negara lain, karena kan pada masa Perang Dunia tersebut banyak negara-negara yang saling menyerang seperti itu ya kan. Nah, maka dibentuklah satu organisasi tadi. Kemudian yang ketiga, untuk membendung pengaruh komunisme di wilayah Pasifik dan Oseania yang telah dianggap sebagai pihak agresor di kawasan Asia Pasifik. Nah, terutama dari Cina dan Uni Soviet. Memang pencetus ataupun penyebar paham komunis yang paling besar itu adalah Uni Soviet dan juga Cina. Nah, makanya antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat itu tidak pernah menyatu ya kan, karena mereka memiliki ideologi ataupun paham yang sangat berbeda. Nah, kalau masih ingat di video-video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas ya kan, bagaimana paham yang dianut oleh Amerika Serikat, kemudian paham yang dianut oleh Uni Soviet. Makanya kedua negara ini, negara adikuasa ini memiliki blok yang berbeda. Nah, ya kan? Nah, kemudian yang keempat, tujuannya yaitu meningkatkan kerjasama di bidang militer untuk mencegah adanya agresi yang dilakukan oleh negara lain ke kawasan Asia Pasifik. Kemudian yang kelima, menjalin ikatan dalam menghadapi semua serangan bersenjata bersama-sama, karena adanya ancaman terhadap salah satu negara anggota ANZUS juga akan menjadi ancaman bagi negara anggota lainnya. Nah, ini keuntungannya kalau kita tergabung ke dalam satu perkumpulan ataupun satu organisasi, di mana ketika satu negara tersebut mendapatkan serangan dari negara lain, maka negara yang tergabung dalam organisasi ini tadi, contohnya saja seperti ANZUS ada 3 negara tadi ya kan. Nah, salah satunya Australia. Misal nih Australia diserang oleh Jepang, contoh gitu ya kan. Maka 2 negara lain tadi, Amerika Serikat dan juga temannya tadi, nah itu akan merasa bahwa yang diserang tuh Australia, tapi mereka merasa bahwa mereka juga ikut merasakan serangan dari Jepang tersebut walaupun menyerangnya di Australia. Nah, seperti itulah artinya ada sebuah ikatan, makanya berdirilah ataupun tergabunglah ke dalam satu organisasi tadi. Nah, tujuannya ya pasti untuk menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, saling bisa membantu ketika memang ada serangan ataupun ancaman dari negara lain. Kemudian tujuan yang keenam yaitu Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat itu berkomitmen untuk membentuk sebuah aliansi pertahanan negara atau collective defense tadi. Oke, itu tujuan daripada ANZUS. Sedikitnya ada 6 ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Perjanjian atau tujuan organisasi ANZUS tidak secara khusus mengharuskan ketiga negara untuk menyediakan dukungan militer bagi negara anggota lainnya. Nah,
tetapi berupa tindakan kesepakatan jika menemui bahaya bersama, termasuk suplai sumber-sumber diplomatik sebagaimana intervensi bersenjata jika diperlukan. Artinya tidak harus nih ketiga negara menyediakan dukungan militer. Misal kalau ada peperangan ataupun ada serangan, contohnya tadi Jepang menyerang Australia, tidak harus Amerika Serikat ataupun Selandia Baru tadi mengirimkan pasukan militernya untuk membantu Australia, tetapi setidaknya ada dukungan berupa dukungan lain yang untuk biar supaya Australia ini tadi tidak terlalu terperosok karena mendapatkan serangan daripada Jepang tadi. Nah, itu contohnya, kan? Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ternyata ada terdapat reaksi dari dunia terhadap berdirinya ANZUS ini. Nah, jadi setelah pembentukan dan penetapan tujuan organisasi ANZUS, muncul berbagai reaksi dari berbagai negara lain di dunia yang bisa berupa baik itu dianya reaksi positif dan juga negatif. Nah, kemudian yang pertama, reaksi dari Inggris terhadap kepesertaan Australia dalam ANZUS itu sebagaimana dikemukakan oleh Perdana Menteri Inggris atau PM Inggris ya, yang bernama Winston Churchill, berupa pertanyaan tidak langsung mengenai ketidaksetujuan fakta ANZUS. Nah, keberadaan fakta ini dikhawatirkan akan merusak hubungan baik antara Inggris, Australia, dan New Zealand. Nah, walaupun ini tampaknya adalah reaksi yang wajar karena ada indikasi bahwa Inggris mulai ditinggalkan oleh Australia sebagai salah satu negara persemakmurannya. Jadi antara Inggris dan Australia itu kan negara persemakmuran. Jadi maka muncullah sebuah reaksi dari Inggris karena kan Australia tergabung oleh New Zealand dan juga Amerika Serikat tadi. Dikhawatirkan ini bisa merusak hubungan persemakmuran tadi antara Inggris dan juga Australia. Nah, kemudian walaupun ini tampaknya ada reaksi yang wajar, nah sebenarnya wajar gitu ya kan. Nah, sedangkan negara-negara Asia memandang ANZUS sebagai organisasi untuk negara-negara yang berupa English speaking country, sehingga kurang merasa terhubung dan melihatnya sebagai propaganda dari aliansi anti komunis tadi. Nah, biasa tuh berdirinya satu organisasi pasti mendapatkan kritik baik itu yang positif maupun negatif gitu ya kan, ataupun pandangan ataupun pendapat dari negara lain. Nah, dalam perjalanannya ternyata dalam perjalanan tujuan organisasi ANZUS ini ternyata pernah terjadi konflik antara Amerika Serikat dengan New Zealand tadi. Amerika Serikat membekukan keanggotaan Selandia Baru karena negara tersebut mengundurkan diri dari ANZUS. Penyebab pengunduran diri ini adalah karena Selandia Baru pada 1985 menolak kedatangan kapal-kapal perang Amerika Serikat yang bermuatan senjata nuklir. Maka sejak 1984 Selandia Baru telah memberlakukan zona bebas nuklir di wilayahnya. Akibatnya Amerika Serikat mengancam untuk menarik perlindungan terhadap Selandia Baru dalam membendung paham komunisme tadi. Keanggotaan New Zealand dibekukan selama lebih dari 20 tahun hingga pembekuan tersebut dicabut pada tahun 2012. Wah, baru 8 tahun kemarin ya kan? Nah, oke, kita lanjut. Nah, itulah bagaimana reaksi dunia terhadap munculnya organisasi ataupun berdirinya organisasi ANZUS ini. Oke, sekarang kita masuk kepada yang keenam yaitu SAARC. Nah, jadi SAARC ini merupakan singkatan dari South Asian Association for Regional Cooperation. Nah, ini adalah sebuah asosiasi negara-negara Asia Selatan yang terdiri dari 8 negara. Diusulkan oleh Ziaur Rahman pada masa itu, Presiden Bangladesh. Nah, asosiasi ini berdiri ataupun dibentuk itu pada 8 Desember 1985, di mana 8 negara tadi yang diusulkan oleh diusulkan oleh Presiden Bangladesh yaitu Ziaur Rahman. Yang pertama ada Afghanistan, kemudian ada Bangladesh, ada Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Ingat ada 8 negara dimulai dari Afghanistan. Ini adalah negara-negara Asia Selatan ya. Afghanistan, kemudian Bangladesh, ada Bhutan, yang keempat India, kelima Maldives, keenam Nepal, ketujuh Pakistan, dan juga yang ke-8 itu Sri Lanka. Jadi ada 8 negara yang tergabung ataupun diusulkan dalam asosiasi ini, asosiasi ataupun SAARC ini. Nah, negara-negara ini kemudian membentuk wilayah sebesar 5.127.500 km persegi dan 1/5 dari penduduk dunia. Nah,
kemudian kita lihat latar belakang berdirinya asosiasi ini. Berdirinya SAARC ini dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan tadi untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan juga pengertian tadi. Lalu tujuan dari SAARC ini adalah untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Nah, momen penting dalam organisasi SAARC ini adalah ketika menerapkan South Free Trade Area tahun 2006. Nah, untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan pastinya. Nah, selain memiliki anggota tetap, SAARC ini juga mempunyai 9 negara pengamat, yaitu ada Australia, kemudian Cina, Uni Eropa, ada Iran, Jepang, kemudian Mauritius, Myanmar, Korea Selatan, dan juga Amerika Serikat. Nah, di samping tadi keanggotaan 8 negara tadi, ternyata ini adalah negara-negara ataupun 9 negara yang menjadi pengamat daripada asosiasi ini. Oke, baik. Itu materi kita pada pembelajaran hari ini ataupun pada video pembelajaran kali ini tentang tadi yang pertama kita sudah membahas itu ada ANZUS, kemudian asosiasi yang kedua yaitu SAARC. Nah, oke. Semoga paham dengan materinya dan semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.